Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Iya, sehat akhirnya ya. kita bisa bersilaturahim. Pripun, Alhamdulillah. Lujeng? Ih, Pangestu, pangestu. Aduh, telu Alhamdulillah. kita ini telu-teluan kalau panggil-panggilan nih pasti pakai iya ya. Iya, itu kan ciri khas kita loh. Ciri khas kita di organisasi. Heeh, di organisasi. Meskipun ini di luar organisasi kan ya Iya, not really ya. iya. Fokusnya kita bicara malam ini kan bukan Mm-mm. perkara organisasi ya. Bukan, kita di luar konteks dari Mm. kaderisasi. Boleh Karena ngerokok tak aku ya? apa? Rokok boleh ya? Angsa lah. Boleh, boleh. Las lah. Los. Aku neng iki lho, naik Blombang, Blombang, naik kolam, kolam ting yang Kolam sampean sing. pernah foto di sini. Oh ya, yang pernah foto sambil menyucup kopi Tulungagung. Ya, ya siap. Ah, Oh enak, bani astik. Enak lampu nih, heeh. jadi ketorok Iya, glowing. makanya kok adem-ademan. Iya, Suasana iya, iya, iya. ademnya nyampe sini. Iya ta? Iyalah, Hmm. rindu dengan Tulungagung. Sudah berapa bulan Teman-teman dari nggak ke Tulungagung, Tulungagung? Mas Umam, teman-teman Tulungagung ini Mas Umam rindu sama kawan-kawan di Tulungagung. Itu katanya. Terakhir kapan Ji? Waktu Terakhir rakerna, kapan ke Tulungagung? rakor Rakorwil, kaderisasi. Rakorwil sama acara acara di PAC dulu itu lebih dulu Itu mana ya? itu lawas iku. Lebih dulu. Oh ya, ya berarti ya Rakorwil. Ya Rakorwil sih. Ya. Rakorwil. Rakor kaderisasi kan mampir Tulungagung. Mm-mm. Ya, 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 ya. Sambil menunggu teman-teman untuk Ya, gabung, sudah mm, ada sekitar berapa ya? 11 orang. ya, Jangan lupa 11 orang. diinformasikan kepada yang lain ya. Kita akan Ya, bicara soal rasa. rasa. Iya, ini sing yang punya ide itu Mas Umam ini yang punya ide. Kita Ngobrol bicara soal tentang rasa. gagasan dulu. Monggo, dimulai. Oh Saya gitu. tak sambil ini garap. Oke, teman-teman selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini eh, kita hadir berdua sama Mas Umam, Mas Kotip atau Mas Umam ini acaranya cengkerama melanjutkan kalau kalau saya cengkerama yang kedua ini dan ini featuring sama Mas Kotip yang mana Mas Kotip sebenarnya punya ide untuk ngajak ngobrol bareng ngomongin soal rasa. Jadi nanti lebih teknisnya Mas Kotip sih yang ingin cerita kayaknya tentang kenapa kok ada diskusi dua orang ini dan lain sebagainya. Yang jelas Hmm. kita sama-sama memiliki rutinitas akhir-akhir ini. Kalau saya di setiap Ramadan dulu, setiap maghrib pasti membuat meme percakapan imajiner antara Mbak dan Mas ya kan, yang itu upload setiap maghrib dan Mas Umam itu Mas Kotip itu ngupload caption yang ya soal cinta rasa Caption dan dan lain opini. sebagainya, caption dan opini hanya di Instagram Mas ya, Di Facebook juga. di Facebook juga. Oke Ah, ah. ya, oke Mas Mam coba ceritakan dong gimana silat apa kita apa kok ngajak saya dan lain sebagainya. Mas Muhammad Blue. Ini Mas Muhammad itu Mas Muhammad ini yang nonton ya, Muhammad saja underscore Muhammad underscore saja itu rajanya itu rajanya kita ya kan ya Mas ya, Senior kita. gurunya para juru-juru tuna asmara ya Mas, Mas Muhammad ini. Mas Muhammad ini apa, makhluk-makhluk sama kayak kita lah, makhluk-makhluk monokotil, Hmm. makhluk Kita monokotil. di kita di sini tuh dikumpulkan dengan orang-orang yang sefrekuensi. Iya, Contohnya itu Mas Muhammad baru saja ditinggal nikah dengan Hmm, Ted. eh, bisa nambah nggak sih? Tak tambahin Mas Sama-sama Muhammad nggak bisa. sama-sama masih belum mempunyai Ted. Titi, Ya, boleh diungkapkan kan ya? boleh boleh. Masih tuna Khawatirnya asmara. nanti Monokotil. dilaporkan, khawatirnya kan nanti dilaporkan
ini ke polisi. Apa? Sekarang kan Pencemaran. sekarang buat apa? Kalau buat guyonan, kalau nggak hati-hati, anggar nyeplos itu kan bahaya. Kayak contohnya siapa? Dua orang ini Doraemon. yang kena kasus. Jadi Ya. sebenarnya gini toh. Kemarin saya kan punya gagasan di bulan Ramadan ini waktu yang sangat tepat di mana kita itu melihat diri sendiri, ya, berintrospeksi diri pertama. Terlebih waktunya adalah bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan istimewa. Yang kedua, eh di bulan Ramadan ini juga sangat tepat di mana kita meningkatkan atau mengualitaskan spiritual kita. Yang mana objeknya itu kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, Kita ya. menyampingkan objek yang bersifat duniawi atau manusia. Makanya Ya. selama 1 bulan full kemarin, alhamdulillah saya tidak membuat story WA Oh, dan ya. lulus. Oh iya, iya toh. Iyalah, Baru tahu aku. lulus, 1 bulan lulus. Tapi tidak buat story WA. ada catatannya. Boleh buat story WA 1 minggu, itu pun harus bernilai edukasi. Selain itu, status bucin dan sebagainya, saya sendiri melarang. Dan alhamdulillah lulus. Lalu saya ungkapkan. Nah, saya ungkapkan dalam bentuk opini. Sehingga misalkan contoh saya lagi mengalami kasmaran, itu saya pendam, saya tidak buat story WA. Tapi saya rangkum pengalaman asmara itu, lalu tak buat untuk ini, apa namanya? Tak buat opini. Setelah itu buat caption, lalu tak share di IG. Dan itu setiap 1 hari 1 kali. Dan alhamdulillah gagal itu waktu, nggak gagal sih. Setiap hari saya pasti upload, cuman beberapa kali di akhir-akhir bulan karena ada kegiatan keluar rumah, jadi gagal untuk ngetik. Kendala fasilitas sih sebenarnya. Karena kalau keluar kan nggak bisa bawa laptop, jadi nggak bisa nulis. Kalau nulis di Ya, ya. HP itu kendalanya lemot. Akhirnya ya mau nggak, ya nggak bisa nulis. Aku menarik ini. Saya menarik apa yang dikatakan Mas Umam tadi, objeknya Tuhan dan lain sebagainya. Kemudian kalau lagi kasmaran dipendam dulu. Ya aku meragukan dong. Masa sih objeknya Tuhan yang sampai masuk di dalam caption itu loh. Sekarang jujur, dari teman-teman yang lihat sekarang malam hari ini ya, story ataupun apapun itu, bahkan komedi, pasti ada objek yang dituju. Oke, ada, kalau bahasanya ada korban yang dituju. Nah, terlepas itu Tuhan atau bukan ya, kalau saya seusia teman-teman lah, nggak mungkin itu sih langsung murni ke Tuhan, itu nggak mungkin sebenarnya. Pasti ada orang tertentu lah ini Mas Umam ini. Dan memang sebenarnya caption Mas Umam yang kalau teman-teman lihat deh di caption-captionnya Instagram dan Facebooknya Mas Umam ini pure membahas tentang cinta, bagaimana energi positif dan lain sebagainya. Keren kok Mas Umam. Nah, sebenarnya nggak melulu tentang Tuhan juga. Gini loh, sebenarnya. Kan gini, kita itu tidak bisa dipungkiri bahwa kita punya rasa kan gitu. Dan rasa itu, bagaimana caranya kita bisa mengelola rasa itu dengan baik. Nah, kebetulan di bulan Ramadan itu bulan yang sangat tepat untuk meningkatkan kualitas. Nah, apalagi meningkatkan pandemi. Spiritual. Nah, apalagi pandemi, nggak lapo-lapo, no omah, daripada kelimpak-kerimpuk. Nah, mending rasa ini kita kelola, jangan dimatikan. Emang kalau dimatikan, misalkan ya kita jomblo, masih belum punya objek untuk kita beri cinta, ya. Objeknya Maksudnya masih semu. Cinta, objeknya masih semu. Ini ngomong masalah cinta laki-laki dan perempuan. Ya, ngomong masalah cinta laki-laki dan perempuan, lain untuk keluarga dan sebagainya. Objeknya masih semu. Ini jangan dimatikan, tapi apa? Difungsikan dengan hal-hal yang lain.
misalkan yang saya alami, sebenarnya saya masih punya potensi asmara karena saya bukan, apa kata jenengan tadi, Mas Muhammad Monokotil. tadi Tunas apa? mata. Tunas Tunas mara. asmara. Saya masih punya asmara, Tunas bukan mara. tunas asmara. Tapi objeknya yang saya bedakan itu cara mengelola asmara kita, cara mengelola perasaan kita agar tetap terus bisa terjalin rasa meskipun beda objek kan gitu. Semua orang pasti punya rasa, cuman objeknya yang berbeda-beda. Kebetulan yang saya lakukan hari ini itu objeknya adalah tentang Tuhan, tentang motivasi diri, tentang Ya, ya. tentang apa pengembangan diri, apa yang harus kita lakukan dan seterusnya. Seperti itu. Seperti yang jenengan Jadi baca kemarin. lebih kepada ekspresi ya, mengekspresikan Yes. keresahan dan bentuk apa keresahan yang Mas Umam merasakan ini adalah keresahan ya tentang kaum muda seperti kita yang masih dikatakan kalau kata Gus admin apa namanya admin NU Garis Lucu sebagai makhluk monokotil gitu ya. Nah, betul. Nah, terus sejak kapan sampean Mas nulis itu? Saya nulis sejak bulan Mei. Sebelum Mei ini ya. Gini, sebelum Mei Ramadan itu tanggal berapa? Masuk Di 1 Ramadan. Oh iya. Maksudnya itu. Betul sih. Satu bulan sebelum Ramadan itu saya buat gagasan. Jelet 2 hari atau 3 hari baru saya luncurkan gitu. Nah, kebetulan juga saya didukung dengan teman-teman yang sefrekuensi. Karena sebelum itu kan saya mencari teman-teman yang sefrekuensi, mumpung nganggur daripada nganggur, saya gunakan aktivitas di rumah ini dengan aktivitas yang produktif dengan cara apa? Menulis setiap hari. Nah, kebetulan juga saya punya gagasan, ingin ya mempunyai keinginan, mudah-mudahan bisa tercapai, menulis buku. Nah, didorong dari keinginan itu, lalu kebetulan mendapatkan teman-teman yang sefrekuensi, akhirnya rasa nulis ini kembali tumbuh. Karena sebelum itu kan kita disibukkan dengan aktivitas-aktivitas berorganisasi, aktivitas pendidikan, aktivitas untuk ekonomi dan seterusnya. Di hari yang sangat cocok ini, kita sering di rumah, daripada nganggur di rumah, ya dengan cara membaca buku, diekspresikan dengan tulisan, gitu. Nah, IG ini adalah salah satu bentuk latihan, ya, baru latihan istilahnya gitu. Kenapa kok pakai mengungkapkannya itu menggunakan Facebook ataupun caption Instagram, tidak nulis blog kemudian ataupun nulis yang sifatnya apa namanya diary yang sifatnya digital gitu Mas? Kenapa kok Instagram, kenapa kok Facebook gitu? Saya mencari ini pasar, bukan pasar sih. Kalau istilahnya itu ada yang namanya lumbung semut. Maksudnya gini, jadi kan misalkan saya upload di blog itu konsumennya sedikit gitu ya. Pertama itu konsumennya sedikit sehingga nanti yang menikmati tulisan saya, yang bisa mengomentari, yang bisa mengevaluasi itu sedikit. Tapi kalau IG kan bisa langsung komen, oh ternyata kurang ini gitu. Terus kebermanfaatannya juga saya kira lebih banyak lebih banyak dinikmati oleh orang-orang ini di IG ataupun di Facebook. Termasuk karya jenengan juga kan kalau saya lihat tadi kemarin saya screenshot yang menarik itu ya. Yang mana? Wah, ini aku banget. Sampai ada komen, saya melihat komen seperti ini. Aku pengen tag dia tapi kok takut dia marah, takut ketahuan dan seterusnya. Ya, kalau punya saya itu sebenarnya kan agenda
tahunan ya, setiap Ramadan. Setiap Ramadan saya pasti buat dua kali Ramadan ini sejak tahun kemarin. Jadi saya buat. Tahun kemarin juga buat jenengan? Tahun kemarin buat. Jadi gini, entah kenapa ya, semenjak saya kenal dengan perbacotan Twitter ya, perbacotan Twitter, saya lebih aktif di Twitter daripada di Instagram. Nah, tapi saya berpikir ketika itu, nah, lantas saya punya akun Instagram, ini untuk apa? Gitu. Ya udah saya isi aja. Itu yang pertama, motif pertama. Yang kedua, kenapa kok tema-tema soal rasa bucin lah ya, kalau teman-teman sekarang istilah yang tenar itu bucin, kenapa bucin yang diangkat gitu ya, karena saya merasakan keresahan itu gitu loh. Saya manusiawi kan gitu kan. Kalau mungkin organisasi kalau gini ya, apa namanya, jenengan saja yang tidak ada objeknya sebucin itu, apalagi kalau ada. No, gini, bisa kasih pertanyaan teman-teman. Saya tuh gini, jadi saya tuh buatnya langsung. Jadi saya buatnya itu langsung. Dalam arti langsung, saya kan upload sekitar maghrib lah, sekitar jam 5:30 ya. Saya itu buatnya itu langsung jam 4 sore. Gitu loh. Jam 4. Jadi saya nggak nimbun buat satu hari, nggak, saya langsung hari itu buat hari itu. Jadi kadang inspirasi itu datangnya juga dari mana saja, tidak copy paste ya, cuma ketika saya lihat yang di Twitter trendingnya apa, ataupun ketika nonton TV ada banyolan ataupun apa, banyak acara Ramadan ya, ada yang oh ini kayaknya menarik, itu jadi inspirasi, kemudian saya tarik. Itu sejak tahun kemarin yang alhamdulillah ini walaupun tidak banyak ya, tidak sampai puluhan orang yang meminta, tapi ketika saya selesai di hari terakhir itu adalah ada beberapa yang kok berhenti di Ramadan mas, gak lanjut ataupun ya intinya terus-terusan. Dan saya memang sudah niat dari awal itu hanya untuk Ramadan dan untuk mengisi WA. Jadi dari Twitter saya screenshot, kemudian saya taruh di Instagram dan saya jadikan story WA gitu sih. Keren, lebih karena kemarin kan gini, makanya kemarin pernah hari kemarin itu kita chatan, terus tak screenshot dengan jenengan, langsung tak kirim ke WA itu kan, wah ini aku banget. Yang iya betul. Yang mana ya? Kok lupa aku? yang mana ya, kayak saya lupa. Yang ini loh. HP siapa? Tentang bagaimana apa ya, tentang ini perasaan seorang laki-laki menunggu ucapan selamat berbuka puasa. Iya itu mengena banget gitu ya, gitu kan. Iya, gini teman-teman yang lihat ini, saya tadi juga lihat selamat malam ya Gus Dedin, ini selalu saya ya, kita sapa dulu Mas Dedin. Ada siapa saja yang hadir ini, orang-orang jos lah ini. Kemudian ada siapa, Abdul Hadil Maksum, ada Mbak Aisyah, ada teman-teman dari Sumeneb, dari Madura, dari Sumeneb, ada dari Bojonegoro, ada Bojonegoro juga ada. Dari Gresik ada. Gresik, Mas Muzakir. Ya apa namanya? Hal itu terjadi gini. Siapa sih sekarang yang, kita nggak munafik ya, Mas Umam atau teman-teman yang ini, kalau punya pasangan kemudian kita pas waktu berbuka puasa dengan santainya kita berjalan cari takjil bersama, kemudian waktu berbuka kita saling melayani, ini Mas bukanya, Mas buka dulu ya, semangat puasanya ya. Walaupun itu terasa mungkin masih menjadi halu yang sangat luar biasa, tapi kan ya rasanya mates gitu kan ya. Rasanya itu nikmat gitu loh. Apalagi kita yang hari ini masih bahkan belum pernah diucapkan seperti itu. Ketika membaca ikut chat, waduh.
besok kalau puasa Senin Kamis Mas Umam saya ucapkan selamat berbuka ya Mas gitu ya. Oke, siap-siap. Tapi gini, saya justru saya tidak bisa menulis panjang seperti Mas Umam, menulis panjang gitu nggak bisa, karena ya saya menyadari bahwa saya bukan ahli dalam menulis, tidak paham tata penulisan yang baik dan benar. Makanya saya cuma buat ya ringan-ringan seperti ada capture ringan, lihatlah di Twitter, di Instagram saya ringan-ringan seperti itu. Yang menurut saya karena ringan, saya harus berpikir lebih, ini harus apa namanya, kena ini, harus ada value-nya. Harus value-nya kan, kena gitu. Nah, berbeda Dan dengan Mas Umam ya, saya lihat memang menyentuh perasaan saya. Woi, ya itu yang saya itu sering loh Mas. Saya itu sering apa namanya, percakapan saya itu lebih ke mana? Lebih dikritik. Wah, ini nggak masuk Mas, intinya kok gini, gombalannya kok gini atau gimana. Ya, saya kan nggak bisa merasakan rasa yang sampean rasakan kan gitu kan. Saya apa yang saya tuliskan. Itu kalau saya. Kadang sebagian orang kan ada yang bilang gini ya, dasar halu, dasar bucin. Padahal wah bener banget gitu. Kan gini, misalkan contoh ya, beberapa yang saya tulis itu ya memang ngomong masalah asmara. Kalau ngomong masalah asmara otomatis sebenarnya tidak melulu tentang bagaimana caranya kita bisa mengungkapkan rasa cinta sesama laki-laki dengan perempuan saja. Tapi asmara itu bisa dikembangkan secara luas. Makna cinta sendiri kan luas sebenarnya. Nah, cuman sebagian orang itu sesuai dengan apa yang dibacanya, apa yang diketahuinya. Semakin dia banyak mengetahui, maka mempunyai pandangan yang luas sebenarnya. Nah, saya ingin meluruskan itu sebenarnya. Bahwa arti cinta itu sangat luas. Tidak sedangkal yang jenengan pikirkan gitu. Saya ngomong elek ya tentang kita. Karena sebenarnya simple, berkarya itu simple banget. Apa yang Anda rasakan, ungkapkan. Dari jutaan manusia, dari jutaan manusia yang ada di bumi ini, jelas pernah merasakan rasa yang sama dengan apa yang Anda ungkapkan. Dan itulah akan menjadi karya. Kalau menurut saya seperti itu. Misalkan contoh, saya mempunyai perasaan sedih karena ngechat gak dibalas-balas. Punya perasaan sedih, mencintai tapi tidak gak oleh balasan, itu istilahnya apa? Cinta perih, tanpa Mas. Balasan. Apa ya? Cinta tanpa balasan. Perih Mas. Perih kayak kena perasaan itu kan perasaan itu kan jelas pernah terlintas di benak semua manusia. Tapi bagaimana kita bisa mengekspresikannya itu dengan baik, kan gitu. Kalau Mas Iqbal diekspresikan dengan quotes ya. Kalau saya diekspresikan dengan quotes dan opini. Nah, ini salah satu bentuk rasa yang berpotensi dalam diri kita, jangan sampai dihilangkan, kembangkan. Bahkan semakin sakit yang kita rasakan, kita semakin hebat dalam berolah kata, kan gitu ya. Betul. Saya setuju. Betul itu. Kan? Saya itu pernah lihat ini ya, teman-teman nanti silahkan searching di YouTube itu vlognya Ari Lasso. Mas tahu kan Ari Lasso ya? Iya. Ari Lasso vokalis Dewa itu dulu. Nah, itu ketika bukan Ari Lasso sih. Ari Lasso bukan ya? Kayaknya Ari Lasso. Ketika dia berinteraksi dengan lawan bicaranya, kemudian ditanya dengan Dul. Kamu kalau nulis lagu paling banyak inspirasinya, paling inspirasi itu datangnya banyak pas lagi apa dulu, kata Mas Ari. Jawabnya ya ketika patah hati, dan Mas Ari mengamini itu. Ya betul sekali. Karena ketika tapi poinnya gini yang saya tarik. Ketika hati kita ini merasakan sesuatu, entah itu senang, sedih, bahagia, perih, dan lain sebagainya, sebenarnya hati kita itu akan merangsang otak kita untuk
apa namanya, ayo ungkapkan ekspresi ini gitu loh, seperti itu. Ada emosi imajiner yang muncul sehingga itu bisa dimanfaatkan sebenarnya. Itu yang saya alami gitu loh. Jadi bagi teman-teman yang sering merasakan patah hati harusnya bersyukur karena pintu kreativitas itu terbuka dengan lebar kan gitu kan. Dari patah hati jadikan royalti ya. Iya itu kalau royaltinya udah dapat itu keren sekali. Ya keren sekali. Karena ruang gerak kita semakin luas dan semakin bebas sebenarnya. Kalau kita tidak gunakan dengan baik, ya apa ya yang terjadi kan kita ya hanya jadi orang yang biasa-biasa saja, tidak akan punya karya. Contoh beberapa karya saya diantaranya ini, santri ini kan juga karena keresahan seorang pemuda yang ada di desa, akhirnya mempunyai keinginan untuk meningkatkan perekonomian, akhirnya muncul ini endorse. Endorse gratis ya. Tapi masih jalan Mas itu ya sekarang ya? Alhamdulillah proses belajar. Proses belajar. Maksudnya berhenti dulu, tapi lanjut belajarnya gitu. Berhenti produksi, tapi lanjut belajarnya. Bagaimana caranya memanajemen keuangan sampai produksi, mengevaluasi program, mengevaluasi yang sudah kita lakukan kemarin. Alhamdulillah masih tetap girohnya masih belum hilang lah. Oke. Tetap pengen produksi terus. Saya tertarik dengan tadi Mas Umam itu bilang bahwa memang ketika saya menulis itu saya didukung oleh lingkungan yang satu frekuensi, kalau bahasa kita frekuensi sehingga mendukung untuk kita menulis. Nah, saya mau menegaskan itu kepada Mas Umam. Sebenarnya seberapa penting sih pengaruh lingkungan terhadap hal itu gitu. Penting banget. Karena apa? Ada quotes gini. Suatu saat orang itu akan ditemukan dengan orang yang senada. Maksudnya bagaimana? Ketika kita mempunyai passion penulis, maka suatu saat kita akan ditemukan dengan orang yang senada. Dalam rangka apa? Berkolaborasi untuk menghasilkan nada-nada yang indah. Nah, diantaranya kita kan secara tidak langsung kita sefrekuensi sebenarnya. Kita sudah menghasilkan ritme nada untuk bisa berkarya. Misal di organisasi atau di tempat yang lain, kita sebenarnya sudah sefrekuensi. Nah, seberapa pentingkah? Penting banget, karena di saat kita lemah, ada teman yang telah merangkul kita, membantu kita. Di saat kita berada di atas, maka kalau teman kita di bawah, kita ada yang kita bisa menarik mereka, menolong mereka. Kalau energi kita habis, ada yang memberikan energi. Seberapakah pengaruh? Sangat berpengaruh. Ketika Anda pengen mempunyai produksi karya apapun itu, jika tidak bersama dengan orang yang sefrekuensi, Anda sendirian dalam berproses, saya yakin nggak lama kok akan hilang, akan tumbang. Tapi kalau Anda konsisten dengan komitmen jenengan, nanti akan ditemukan dengan orang yang senada. Itu yang saya alami hari ini. Ya itu betul sih Mas. Dan saya merasakan itu. Dalam artian gini, saya itu di lingkungan ya namanya bucin Mas. Mau kita buat story sedikit bucin gitu aja langsung kamu kok bucin banget, bucin mentawakmu ki gitu. Terus jangan tenang kasmaran toh, kamu kasmaran toh, cuman karsapo indang budal nih dan sebagainya lah. Tapi maksud saya sempat punya pemikiran seperti itu loh ya kemarin. Oh gitu. Jangan-jangan gitu ya? Koncoku Sito iki lagi mengalami kasmaran nih. Tak enggak, saya tuh gini lebih gini. Saya tuh ini kita ngobrol soal rasa ya. Tapi yang saya pikirkan ketika buat meme sederhana ketika Ramadan itu banyak banget berarti para jombloan jomblowati ini, para tunasmara ini
merasakan keresahan ini ketika dia melihat temannya yang cari takjil bersama, gitu kan, temannya yang bisa ke tempat ibadah bersama-sama, merasakan sensasinya belum halal tapi bisa memandangnya saja, kan gitu kan. Ya kan udah punya, sedangkan teman-teman yang tuna asmara ini kan belum kan ya. Sehingga ini saya punya ide, punya gagasan untuk membuat meme-meme itu. Diambil dari mana? Keresahan-keresahan yang ada di sekitar kita. Jadi lingkungan, lebih kepada lingkungan yang dalam kondisi seperti itu, bukan lingkungan yang menuntun saya untuk terus menulis. Berbeda dengan Mas Kotebul Umam kan, kalau Mas Umam kan lingkungannya itu yang sampai masuk lingkungan tadi kan yang memang frekuensi untuk menulis sehingga bisa memompa motivasi. Dan ini yang membuat saya kadang mungkin dirasa meme yang saya tulis itu tidak tepat sasaran gitu loh, tidak klek gitu. Nah, feel-nya saya juga kurang dapat gitu. Fluktuatif gitu, naik turun gitu. Duh, memang wajar apa ya, ketika hasil karya kita itu kadang naik ratingnya, kadang tinggi, kadang berada di tengah, kadang berada di bawah. Karena saya akui memang yang saya tulis itu kadang bagus, kadang jelek, kadang biasa saja, kadang memang respon dari audien, respon dari teman-teman yang ada di WA, yang ada di IG dan di Facebook itu ada yang bilang gini, Mas, terima kasih atas inspirasinya. Terus ada yang bilang juga, Mas, boleh kopi Mas. Banyak komen-komen mereka yang positif, yang baik. Itu kadang ketika tulisan saya memang bagus itu bisa dirasakan oleh orang banyak. Kadang juga jelek. Nah, itu sih yang saya rasakan, itu memang wajar, apa ya, sebuah kewajaran roda kehidupan. Kadang kita ada di atas, kadang kita berada di tengah-tengah, kadang kita berada di bawah. Nah, itu kadang ketika kita berada di bawah itu merasa apa ya, nyaman. Akhirnya kita down, tidak mau berkarya lagi gitu. Contoh kemarin habis bulan puasa ini. Habis bulan puasa kan sudah banyak kegiatan, sudah banyak melakukan aktivitas, sehingga tidak sama dengan bulan puasa. Kita dalam apa, kalau malam jam 12 itu saya nulis sampai sampai apa, sahur. Tapi untuk bulan ini, untuk yang setelah bulan Ramadan sudah tidak bisa seperti itu lagi. Nah, ini yang antara fungsinya teman-teman yang sefrekuensi untuk memberikan energi positif kita agar kita bisa kembali berkarya. Kalau saya gitu sih. Menurut pernah nggak sampai ketika awal nulis itu dikata-katai bucin banget sih kamu gitu, atau gimana itu? Pernah sih. Nah, saya maksudnya gini, saya mau tanya, kan juga banyak yang tanya seperti itu ya, Mas kok bucin banget sih, kok bucin melulu sih kan gitu. Nah, saya mau tanya ini, menurut Mas Umam, bucin itu aib nggak sih? Sebuah aib apa bukan? Bukan deh. Kalau bukan, saya ya? Bukan aib. Bukan kan? Itu kan bentuk apa ya? Bentuk ekspresi kan ya? Cuman gini. Bukan soal bagaimana kita kok terkesan lebay. Enggak. Kalau menurut saya tuh nyatanya gini. Oke lah, meme sederhana itu kadang membuat kita geli. Rasa keri-keri Tapi itu kan bucin. Kan real terjadi gitu, nyata terjadi dan itu dirasakan kan. Jadi menurut saya bukan aib. Maka saya berpikir ya, ngapain kamu takut dicap bucin? Memang bucin itu rasanya memang enak kan, dalam artian enak itu nyaman gitu loh, nyaman di hati gitu loh, rasa bucin, dan kita bisa mengoperasikannya itu. Bahkan salah satu akun Twitter yang saya ikuti namanya Usman Arumi, Gus Usman Arumi itu dia membuat gerakan advokasi bucin gitu, advokasi
budak cinta. Karena apa? Lebih baik menjadi budak cinta dan mengekspresikannya melalui tulisan ataupun karya daripada kita menebarkan kebencian di dalam dunia maya gitu. Kalau hanya menjadi budak cinta itu wajar-wajar saja, ketimbang menjadi orang yang terus-terusan untuk menyebarkan ujar-ujar kebencian. Betul. Positif lah, positif saja. Itu sebenarnya positif. Cuman kadang kita secara tidak sadar itu sebagian orang menilai bahwa ini itu itu masalahmu. Kenapa kok kamu umbar kan gitu? Kadang gini, misalkan nggak di chat tapi nggak dibalas-balas. Terus mari ngono tiwas buat story tapi tidak dibaca. Padahal niatnya buat story itu karena nyindir dia. Nah, itu kan masalahmu. Kenapa kok kamu ungkapkan di media sosial? Sebagian orang ada yang bilang gitu. Nah, makanya terus sebagian orang bilang kalau itu aib, jangan diumbar. Tapi kalau saya sih perasaan baik-baik saja. Cuman cara mengungkap perasaan itu makin Anda berkualitas, maka cara pengungkapan Anda itu juga berkualitas. Maksudnya gini, cara membuat story juga kan bisa dinilai. Wah, orang ini bacaannya banyak. Orang ini nulisnya bagus. Orang ini, nah kayak saya kan nulisnya masih jelek, amburadul, sering tipu. Nah, itu kan bisa dibaca dari story, nah, kalau saya seperti itu. Nah, makanya saya tertarik dengan istilah saya kan membuat opini ini. Betul opini. Ada tadi ini yang kerasaan saya juga sih. Masalahmu kok diumbar di media sosial gitu ya. Itu poinnya. Yang saya tanyakan gini. Terus fungsi dari media sosial itu apa? Gitu. Dalam artian gini. Perasaan. Pernah nggak? Iya benar kan? Pernah nggak? Terus media diisi apa? Diisi ujaran kebencian, diisi kabar-kabar nggak jelas. Yang penting kan diisi dengan apa keresahan yang mungkin dirasakan oleh orang lain, dan itu bisa menjadi sebuah inisiatif untuk berpikir, oh ternyata saya punya teman merasakan keresahan itu kan, seperti itu Mas Umam ya. Terus kemudian pernah nggak sih Mas Umam tuh, ini yang saya sedikit bukan jengkel tapi berpikir aneh ya, walaupun itu privasi. Ketika kamu memutuskan untuk membuat akun di media sosial, berarti kamu itu satu langkah membiarkan orang lain melihat keseharianmu ataupun melihat aktivitasmu, entah aktivitas hati, entah aktivitas fisik dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, masih ada contoh nih di WA, di Instagram, buat akun Instagram tapi di privasi. Tapi di privasi. Sedangkan Instagram fungsinya untuk sinyalnya mungkin. Suara jadi nyedat-nyedat. Iya dah. Iya. Nah, halo, tes normal. Pak gangguan. Jadi kenapa kok memutuskan membuat akun media sosial, sedangkan fungsi dari media sosial itu adalah untuk menunjukkan. Kenapa memutuskan untuk membuat akun media sosial, sedangkan media sosial itu fungsinya untuk menunjukkan kita kepada khalayak ramai. Kenapa kok di privasi gitu? Apa motivasinya? Aku nggak habis pikir. Itu yang pertama. Yang kedua, pakai WA ya, pakai WA yang WA itu lagi WA nakal-nakal itu. WA yang apa? Ketika saya WA sampean, walaupun sudah centang 2 ya kan, tapi itu walaupun sudah saya baca, walaupun sudah dibaca, tapi terlihat tidak terbaca. Itu ini masalahnya apa sih gitu loh.
Terus Itu terus masalah orang-orang yang jaga image. iya iya saya kan tanya terus apa namanya foto profil WA yang nggak ada fotonya yang jelas yang nggak ada sama sekali ya walaupun itu privasi ya teman-teman semuanya dan itu memang terserah teman-teman semuanya tapi yang jelas gini fungsinya apa kan gitu kalau memang mungkin ya saya khusnudon oke teman-teman menganggap media sosial adalah alat komunikasi biasa tapi menurut saya media sosial itu ada apa yang dikatakan Mas Umam tadi adalah gambaran dari kita kalau kita ingin terlihat kaya mudah kok cukup upload upload tempat wisata upload kita makan di kafe itu orang-orang sudah mengira kita ini kaya raya mainnya terus di warung kopi artis dan lain sebagainya kalau ingin terlihat sedih ya cukup setiap hari kita upload-upload galau seperti saya ini misalkan kalau ingin terlihat bucin nah upload bucin-bucin semuanya pernah ini contoh nih Mas Umam ini real terjadi ketika awal-awal COVID itu muncul kemudian setiap ada kabar baru positif berapa itu kan pasti ada peta penyebaran COVID kan nah itu seluruh para pengguna WA di grup-grup itu semuanya menjadi tim gugus tugas menyebarkan peta-peta pakai story segala ini kalau saya lihat story WA itu kayak lihat atlas buka atlas gitu Mas story WA kayak atlas isinya peta semuanya nah ketika ditanya Mas kamu kok tidak update kabar terkini tentang COVID ya saya jawab kan sudah ada yang menyebarkan itu gitu loh saya bagian yang ini aja yang menghibur gini aja saya bilangnya gitu ketika itu ya diantaranya kan kita buat story itu kan beberapa orang ada yang mempunyai visi misi tertentu ya. Contoh ketika dia mempunyai apa ya dia mempunyai latar belakang pengusaha maka story-nya adalah rentetan jajaran seluruh dagangannya yang story WA-nya full gitu saya kira satu story ternyata ini apa nah itu enggak kita sekali lagi ya kita berdua tidak menyalahkan itu Mas Umam ya tidak ada itu memang maksud bentuk untuk menyalahkan tidak ada cuma ya kita yang tidak terbiasa dengan hal itu sedikit gimana gitu mungkin seperti itu di sini itu wadah bukan untuk menyalahkan tapi untuk membahas jika nanti ada pertanyaan boleh kok ditanyakan membahas boleh dengan banget. Perspektif kita gitu kan ya saya ini ada Mas Wahab dari Brebes halo Brebes boleh ini kalau hadir cantumkan namanya dari mananya namanya kan sudah ada dari mana kecuali kalau pakai nanti pakai nama alay ya pakai nama alay masih ada kan pakai nama alay oke saya lanjutkan ya jadi gini orang apa namanya membuat story atau orang bermedia sosial itu kan sesuai dengan latar belakangnya jika dia itu pengusaha maka tadi jelas seluruh dagangannya mempunyai visi misi ya mempunyai visi misi tergantung latar belakangnya kalau pengusaha otomatis yang dijual ada dagangannya kalau latar belakangnya adalah apa namanya orang-orang organisatoris maka kegiatan-kegiatan organisasi yang diupload kadang kegiatan pribadinya terus kadang kalau orang yang memang faknya di dunia pendidikan otomatis ya pendidikan intinya sesuai dengan latar belakangnya nah jadi kalau saya sih kalian mau buat story atau bermain di media sosial seperti apapun itu tidak masalah yang penting kalau menurut saya ya jangan terlalu alay jangan terlalu serius kalau alay nanti mendeskripsikan oh kalian alay kadang kan gini di WC buat story di rumah buat story beda lagi kalau kalian memang benar-benar di tempat yang lain misalkan contoh kalau kita biasanya ya kita berkolaborasi dari Tulungagung pindah ke Trenggalek
Trenggalek pindah ke Surabaya, Surabaya pindah ke Lamongan. Kita buat story dari tempat ke tempat, tidak masalah. Kita mengungkapkan, kita menunjukkan apa ya? Menunjukkan kondisi di sana, Ya. mengekspresikan diri. Kalau saya biasanya seperti itu, tidak pernah membuat misalkan story yang terlalu apa ya, banyak banget. Kadang kan ada sebagian orang buat story tentang dirinya banyak banget, mulai dari dia bangun tidur sampai kembali tidur lagi. Ya. Perasaan apapun yang terlintas dalam dirinya diungkapkan melalui story WA. Nah, ini menurut saya eh, sebagai sebagai pemuda, jangan dihabiskan hidup Anda di media sosial. Tapi arang kadang istilahnya ya, arang kadang ayolah kita bersama-sama ini berkontribusi. Sekecil apapun atau sebesar apapun kontribusi Anda akan sangat berpengaruh untuk masa depan nanti. Contoh, bentuk bentuk kontribusi yang sudah alhamdulillah saya lakukan hari ini diantaranya adalah membuat opini. Meskipun Ya. hanya kecil, segelintiran orang yang yang mendapatkan pengaruh itu. Terus Mas Iqbal ada membuat story-story yang menghibur. Sehingga kalau saya baca ketawa-ketawa sendiri, ini kan termasuk kontribusi juga. Iya, betul, betul, betul. Betul banget. Betul banget itu. Dan saya setuju banget. Jadi gini, kalau mau ini konteks berkarya, kalau kita ngomong konteks berkarya, jangan disempitkan dengan istilah-istilah berkarya itu harus mampu mempengaruhi orang banyak, harus mampu memberikan pengaruh terhadap orang banyak, ataupun harus ketika kita berkarya kita harus mendapatkan income yang setimpal. Menurut saya enggak seperti itu. Menurut saya kita berkarya karya aja, terlepas dari karya kita itu nanti bisa dirasakan atau tidak, pasti 1-2 orang akan merasakannya, kan gitu poinnya. Yang paling penting kita mampu bermanfaat, dan kita ikut menghidupi dunia maya dengan cara bermanfaatan itu tadi. Daripada kepentingan mereka yang ingin menghancurkan grup lain, grup sebelah, mendingan diisi dengan canda tawa panjenengan atau mengungkapkan isi hati panjenengan. Nah, kan betul, itu lebih, saya kira lebih apa ya, lebih mengena. Berarti tidak ada alasan, Mas, ya, untuk kita tidak bisa berkarya. Betul. Karya apapun itu. Tidak ada alasan orang untuk bisa berkarya. Nah, kadang kan kita itu apa ya, pikiran kita. Ah, ini sinyalnya Mas Mam putus-putus ini. Sinyalnya Mas Mam putus-putus. Jadi teman-teman, tidak ada istilah tidak ada waktu Mas untuk berkarya. Entah dulu konteks karyanya apa. Karya itu bukan hal yang harus rinci. Kemampuanmu apa gitu aja sih menurut saya. Nah, juga Mas Umam ini kan setiap berapa hari sekali ataupun setiap hari dulu ya, kalau ketika Ramadan itu dia memiliki rutinan untuk menulis caption di Instagramnya ataupun di Facebooknya. Saya ketika Ramadan dulu menulis meme percakapan imajiner bucin antara Mbak dan Mas yang bisa teman-teman lihat dan itu sejak tahun kemarin. Ketika ada yang tanya, Mas, ayo buat lagi di hari-hari berikutnya. Saya rasa enggak, ini saya cukup untuk membuat di Ramadan saja. Kalaupun ada hari-hari biasa, itu insidental. Sambil menunggu Mas Umam masuk lagi, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, monggo. Karena waktunya memang tidak banyak. Mas Umam. Halo. Kemana sinyal sampean? Duh, masa sinyalku? Sampai sih berhenti loh. Iya toh. Iya. Tadi kan yang ngomong aku. Kok sampai berhenti? Oh. Lanjut terus. Ya gimana tadi? Sampai mana tadi, Mas? Sampai
Apa mau? sampai Berkarya. sampai dia menjadi milikmu. Kapan? Tunggu waktunya yang tepat. Tunggu waktunya. Memang sakit ya, mencintai tapi tidak dibalas Eh, itu. bentar Tapi ya, bentar dengan ya, itu kita bisa apa? bentar ya. Kan aku naik kali gitu, naik kali. Mm-mm. Taman pernah ngalami tidak cilan sampai dolanan perahu-perahunan ini? Apa? Perahu-perahunan, di perahu-perahunan. Pernah Eh, gak sih? Lu kok pernah, ono pernah, pernah. kali tuh. Asik ternyata. Waktu Tempatku asik kecil, banget loh. waktu kecil ngaji dinia, ngaji TPQ. Biasanya aku main perawan. Iya. Mulai-mulai seneni ibu iya, Iya. rasa kecil bahagia sekali. Lanjut mau Yi. Lanjut. Ketika kita mencintai tapi tidak dibalas itu memang sakit. Tapi dengan itu, ini ngomong masalah perasaannya. Tapi dengan itu kita bisa tahu artinya cinta, tahu arti perjuangan. Nah, perjuangan itu kan sulit. Iya. Semakin kita sulit, maka kita akan tahu arti perjuangan. Nah, makanya sebagian orang dari perasaan itu muncullah karya. Hmm. Nah, jenengan pernah nggak berada di posisi itu? Pernah Mencintai, banget. tidak dibalas. Enggak, bukan tidak dibalas sih, bukan tidak dibalas, tapi lebih kepada Belum terbalas. iya, paling bukan belum terbalas. Ini malah ya apa-apa lah, tak buka ini ya teman-teman semua. Loh, nah, ketika ditinggalkan gitu ya mungkin ya. Ditinggalkan. Ditinggalkan, kemudian itu menjadi sebuah inspirasi untuk menghasilkan sebuah karya yang ya sekedar tulisan ringan, puisi, meme kayak gitulah, dan itu keren banget sih. Dan itu gini, saya itu punya prinsip hidup itu sesekali harus didramatisasi. Harus apa? Hidup itu harus didramatisir, dramatisasi. Nanti ada dramanya gitu loh. Hidup kan gini, film itu kalau nggak ada alurnya, nggak ada alur ketika senang, bahagia, klimaks dan lain sebagainya, pasti film itu tidak bisa dinikmati kan. Begitu pula dengan hidup. Ketika hidup itu tidak bisa kita rasakan, ketika senang kita tidak bisa merasakan, ataupun sedih ataupun senang terus ataupun sedih terus, itu juga hidup tidak akan bisa nikmat gitu loh ketika kita merasakan. Nah, bayangkan sekarang kalau ketika kita merasakan senang ya kita ekspresikan, ketika merasakan sedih kita rasakan gitu loh. Itu lebih, menurut saya lebih enak. Masakan itu kan, kalau masakan itu kalau bumbunya sudah macam-macam kan, nggak mungkin kan masakan pakai garam semuanya atau pakai merica semuanya, pasti ada cabenya, bawang, tomat dan lain sebagainya. Dan begitu pula dengan hidup, ketika ada tenang sedihnya, ada suka dukanya, ketika kamu senang, bahagia, merasakan cinta, ataupun kamu merasakan patah hati, itu adalah sebuah momen di mana sebenarnya kamu bisa menikmati kehidupan itu sendiri. Betul banget. Semakin terasa hidup kita, semakin indah pula apa yang kita alami. Semakin seperti yang saya tulis di opini, semakin apa sih yang kamu mau sih sebenarnya di dalam hidup ini? Itu ya, yang saya tulis di opini itu. Intinya semakin sulit apa yang kamu rasakan, sehingga menyebabkan perasaanmu itu sakit, perasaanmu itu nggak karu-karuan. Itu sebenarnya kesempatan kamu untuk bisa melompat lebih jauh. Ibaratnya seperti ini. Apa namanya? Tahu bola ya? Kalau di sini tembung bola kumpan, bola yang bisa mendal itu. Semakin dia ditekan, maka lompatnya akan semakin jauh. Semakin pelan untuk menekannya, maka tidak akan bisa lompat jauh.
Begitupun juga sama dengan perasaan kita hari ini. Ketika Anda hari ini mempunyai perasaan yang tidak karuan, oke, Anda berada di titik terendah misalkan. Tapi siap-siaplah, Anda ini berpotensi untuk bisa lompat lebih jauh loh. Kalau Anda mau memanfaatkan itu. Tapi kalau tidak, ya cukup. Anda akan tetap depresi selamanya. Anda akan tetap berada di titik yang terendah selamanya. Tidak akan bisa lompat lebih jauh lagi. Nah, ini salah satu pesan yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa manusia jelas dan pasti mengalami perasaan itu. Tapi bagaimana kita bisa mengatur ritme perasaan ini agar tetap bisa baik-baik saja, meskipun dalam hati tidak baik-baik saja. Karena di dalam hati tidak baik-baik saja akan menghasilkan sebuah karya, kan gitu. Ya, betul. Jadi karya-karya yang indah. Kalau misalkan lagu yang sering teman, kalaupun yang sekarang yang lagi hit misalnya Lati ya, Tatu, kalau lagu-lagunya Didi Kempot. Itu kan adalah ungkapan patah hati kan ya. Kenapa nggak ada yang pernah bilang gini, oh Didi Kempot itu yang sewu ya. Bucin. Bucin. Kenapa Didi Kempot bucin? Kan ini nggak ada yang pernah bilang gitu kan. Sekalinya kita buat story yang seperti bucin banget mas, nggak gitu kasusnya. Jadi bentuk mengekspresikan kondisi hati itu ya seperti itu. Dan kita bisa membagikan keresahan itu kepada orang lain dengan cara kita sendiri, bisa melalui opini seperti Mas Umam ataupun meme WA, meme Twitter seperti saya. Dan itu fan-fan saja menurut saya. Nah, kadang kalau saya menikmati akhir-akhir ini, kenapa Didi Kempot karyanya sangat banget ya, sangat booming, karena mengekspresikan atau mewakili hati atau perasaan orang-orang yang sedang berada di titik terendah, bahkan serendah-rendahnya manusia itu dibela sama Didi Kempot. Ada yang jadi makanya sampai kadang waktu beliau konser, sampai ada yang menangis, sampai ada yang mengekspresikan, wah ini aku banget loh. Itu kan karena karena sakit, karena Didi Kempot pernah mengalami sakit. Kalau nggak pernah mengalami, ya saya yakin sulit lah untuk bisa menghasilkan karya yang seperti itu. Yang bagaimana mungkin kita bisa merasakan manis? Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa kopi ini manis sebelum kita merasakannya sendiri kan gitu kan, sehingga kita nanti bisa membuat kopi yang rasanya mungkin bisa sama seperti yang saya katakan awal tadi. Makanya semakin kita merasakan sesuatu lalu diungkapkan, maka semakin indah orang menikmati itu semakin totalitas, all out gitu. Oke. Saya potong ya. Mas, aku banget. Saya potong. Ini waktunya tinggal 10 detik lagi ini. Tapi yang jelas dari ini semuanya, kita bisa berkarya dalam kondisi apapun. Begitu Mas ya?